Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Ibu Eka Setiarini, SPMM, selaku dosen pengampu manajemen pemasaran, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Septiarini, SPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Saya Muhammad Najib Nasrullah dengan NIM 5111 dan 21224 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini mengenai pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan di restoran Migacuan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada Kaila Zalfa Yulianida, dengan NIM 194, lalu ada Aisyah Ayuningrat Wijayanti dengan NIM 199, lalu ada Natasha Ridaili dengan NIM 203, lalu ada Bintang Asentani Lubis dengan NIM 204, lalu ada Anggi Novia Rahma dengan NIM 215, dan saya sendiri Muhammad Nazif Nasrullah dengan NIM 224. Baik, di next. Next. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang dari Megacuan, yaitu Megacuan menjadi sorotan publik pada bulan Desember tahun 2022. Hal ini disebabkan konsumen Megacuan mempertanyakan label halal Megacuan. Menurut LPPOM MUI, Megacuan hanya memiliki sertifikat halal untuk bahan bakunya saja, bukan untuk produk mie instan secara keseluruhan. Fenomena tersebut berdampak pada keputusan pembelian konsumen karena masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam. Peneliti sebelumnya, yaitu Lukitarina pada tahun 2023, menyebutkan bahwa 25,3% konsumen tidak membeli produk gacauan karena tidak adanya logo MUI. Selain penurunan, penjualan reputasi dari mie gacauan juga berdampak negatif karena tidak memiliki sertifikat halal dari MUI. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya, teori terdahulu atau landasan teori pada penelitian kami. Yang pertama, menurut Kandita dan Iriani pada 2013, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kualitas produk, kualitas layanan, dan emosional mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanifad pada 2018, menyatakan bahwa kualitas layanan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan dengan kepuasan pelanggan karena kualitas layanan telah mencapai ekspektasi pelanggan sehingga adanya pembelian secara berulang. Yang ketiga, berdasarkan penelitian Kuntari 2016, menemukan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dan Siswandi pada 2020 juga menemukan pengaruh positif kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, landasan teori pada kualitas produk akan dipaparkan oleh Aisyah. Terima kasih Kayla atas kesempatannya. Saya Aisyah izin memaparkan untuk kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Jadi, menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, keandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. Berdasarkan tinjauan literatur ini dan juga penelitian terdahulu yang telah dijelaskan oleh rekan saya, maka kami mengajukan hipotesis pertama yaitu kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tasya.
Selanjutnya ada kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan. Menurut Supranto 2006, kualitas pelayanan adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh penyedia jasa dengan baik. Kualitas pelayanan seperti yang dirasakan oleh para konsumen berasal dari suatu perbandingan antara apa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan pelayanan, yaitu harapan dan dengan persepsi mereka tentang kinerja pemberi jasa. Dengan hipotesis kedua, kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini ada kepuasan pelanggan dengan loyalitas. Loyalitas pelanggan merupakan keinginan dari pelanggan untuk kembali membeli barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Menurut Razak tahun 2018, kepuasan pelanggan memerlukan perhatian secara khusus. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang berkaitan dengan kepuasan memiliki dampak besar pada nilai loyalitas pelanggan. Akan tetapi, menyebabkan terjadinya retensi pelanggan, sehingga mempengaruhi hasil profitabilitas bagi lini bisnis hingga berkelanjutan pada masa mendatang. Ketiga, kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas. Kepuasan pelanggan memediasi kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. Kualitas produk menjadi faktor penting yang berpengaruh dalam penciptaan kepuasan pelanggan, dengan kualitas merupakan faktor penentu kepuasan konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Kualitas produk adalah suatu bentuk dengan nilai kepuasan yang kompleks hidayat. Produk akan berjalan dengan baik apabila di dalamnya terdapat pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik menjadi salah satu syarat kesuksesan dalam perusahaan, menurut Yuriansyah 2013. Kualitas pelanggan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan, di mana persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan, menurut Kotler 2000. Keempat, kualitas pelayanan melalui kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang telah kami lakukan yaitu menggunakan penelitian deskriptif casual dengan metode kuantitatif. Kami menyebarkan kuesioner kepada jumlah 57 konsumen mie gacoan daerah Cimahi dan juga Bandung sebagai responden penelitian. Setelah itu, pengujian menggunakan SPSS 23 menggunakan metode validitas, reliabilitas, deskriptif, dan analisis jalur hubungan. Next. Ini merupakan model konseptual dari penelitian kami. Hipotesis pertama yaitu ada kualitas produk dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis kedua yaitu kualitas pelayanan dihipotesiskan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis ketiga di mana kepuasan konsumen dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap loyalitas. Dan hipotesis terakhir, hipotesis keempat yaitu kualitas pelayanan melalui kepuasan pelanggan dihipotesiskan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada hasil dari uji validitas. Yang di sebelah kiri itu ada tabel indikator pertanyaan terkait kualitas produk. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa semua indikator pertanyaan variabel kualitas produk, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen mempunyai nilai percent correlation lebih besar dari 0,30 dan nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, yang artinya dapat disimpulkan bahwa pertanyaan ini dapat dinyatakan dengan valid. Kemudian yang di sebelah kanan terdapat tabel indikator pertanyaan kualitas layanan. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa semua indikator pertanyaan terkait variabel kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen mempunyai nilai percent correlation lebih besar daripada 0,30 dan nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, hasil uji reliabilitas variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Pada hasil penelitian SPSS kami pada kualitas produk X1, 0,871 lebih besar dari 0,60, maka reliable. Dan kualitas pelayanan 0,852 lebih besar dari 0,60, maka reliable. Selanjutnya, hasil uji statistik deskriptif ini untuk melihat gambaran data secara umum, di mana N menunjukkan jumlah responden, minimum nilai terendah, maksimum menunjukkan nilai tertinggi, mean menunjukkan rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya, hasil uji statistik akan dipaparkan oleh Anggi. Baik, selanjutnya hasil uji statistik jalur hubungan antar variabel kepuasan pelanggan. Di sebelah kiri ada model summary-nya, itu didapatkan R² sebesar 0,345, yang artinya sumbangan terhadap artinya sumbangan pengaruh variabel kualitas produk, yaitu X1 variabel kualitas layanan terhadap variabel kepuasan pelanggan sebesar 59,4%, dan sisanya yaitu 40,6% disebabkan oleh variabel lain. Kemudian maka si koefisiennya yaitu kualitas produk berpengaruh secara signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada kriteria penolakan HO yaitu 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian kualitas pelayanan dengan nilai signifikansinya 0,000 lebih besar daripada kriteria penolak lebih kecil daripada kriteria penolakan HO yaitu 0,05, artinya H0-nya diterima dan H2-nya ditolak. Sehingga kualitas pelayanan itu berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Baik, slide selanjutnya. Baik, ini ada hasil uji statistik jalur hubungan antar variabel loyalitas. Memperoleh modal summary-nya sebesar 0,345, yaitu berarti sumbangan variabel kualitas layanan, kualitas produk sebesar 34,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian kualitas produk yang dipengaruhi secara langsung memperoleh nilai beta sebesar 0,44 dan pengaruh tidak langsungnya sebesar dengan cara menghitungnya kualitas produk yaitu 0,44 dikali kepuasan pelanggan yaitu 0,236, maka hasil pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,104. Maka secara tidak langsung kualitas pelayanan melalui kepuasan pelanggan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. Kemudian kualitas pelayanan dengan nilai beta min 0,076 memiliki pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya kepuasan pelayanan dikali dengan kepuasan pelanggan yaitu min 0,076 dikali 0,236. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsungnya, sehingga kualitas pelayanan kualitas pelayanan melalui kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada model empiris. Yang pertama, pengaruh kualitas produk melalui kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan sebesar 0,444
dan pengaruh tidak langsung merupakan hasil perkalian antara nilai beta kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai beta kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen, yaitu sebesar 0,444 dikali 0,236, hasilnya 0,104. Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung, kualitas produk melalui kepuasan pelanggan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. Maka artinya H03 diterima dan H3 ditolak. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan melalui kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan sebesar 0,076 dan pengaruh tidak langsung merupakan hasil perkalian antara nilai beta kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai beta kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen, yaitu sebesar min 0,076 dikali 0,236 dengan hasil min 0,017. Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung, kualitas pelayanan melalui kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen, maka artinya H04 ditolak dan H4 diterima. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, kualitas produk melalui kepuasan pelanggan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. Yang keempat, kualitas pelayanan melalui kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat hambatan yang dialami oleh peneliti, yaitu data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner, sehingga pilihan jawaban berdasarkan persepsi dari responden, maka penelitian ini tidak dapat mengontrol sepenuhnya kesungguhan dan kejujuran responden dalam memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan dan kenyataan sebenarnya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.